Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardiansah Rahmi Arno. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saja tentang overhead. Biasanya kita itu kalau semisal mengalami overhead, yang pertama dicek itu radiator ya teman-teman. Dan itu hal yang wajar sekali. Dan itu normal saja. Yang pertama kita cek radiatornya, dia sirkulasi airnya bagus ataupun enggak, dan airnya berkurang ataupun enggak, dia keluar lewat penampungan sini atau enggak airnya, karena ada berbagai macam faktor gitu tentang overhead ya teman-teman. Tapi kebanyakan orang itu hanya mengejat ataupun hanya melihat pada bagian radiatornya saja, baik secara komponen secara keseluruhan ya, baik itu dari selangnya. Terutama pada Daihatsu Zebra ataupun Espas ini, dia ada selang sambungan yang T begitu di bagian bawah. Nah, itu biasanya sering macet dan menjadi penyebab utama biasanya, karena mobil yang sudah tua itu kondisinya tentu nggak prima lagi, banyak sekali keroposan ataupun karat di berbagai tempat, salah satunya di saluran pendinginan, yaitu radiator ya teman-teman. Kalau semisal radiator kotor, kita tentu sudah tahu sih, kita harus korok dan menghilangkan karatnya. Yang T juga begitu, sebisa mungkin diganti dengan yang masih bagus. Kalau misal selang T-nya tidak bagus lagi, bisa dengan menggunakan T dari LPG itu ya, dari kompor gas itu ya teman-teman. Itu kita bisa menggunakan itu. Nah, tapi kita jarang sekali biasanya melihat pada bagian fan belt teman-teman. Nah, itu krusial juga sebenarnya. Nggak kalah penting dengan radiator. Fan belt pada dinamo ampere. Nah, teman-teman, jadi ini fan belt pada dinamo ampere, dia itu selain menghasilkan listrik ya, karena dia muter dari dinamo ampere, dia juga memutar kipas ini. Nah, kipas ini tujuannya untuk mendinginkan radiator. Kalau semisal kerjanya fan belt ini tidak maksimal, otomatis kerja kipas juga nggak maksimal ya teman-teman. Maksud saya tidak maksimal kerjanya fan belt itu sendiri, bisa jadi ini fan beltnya sudah kendor. Nah, kalau misal fan beltnya kendor, bisa dikencengin aja. Di sini ada setelannya. Selain itu, kita cek juga kondisinya. Dia sudah retak-retak ataupun enggak. Kalau misal retak-retak dan kondisinya kurang bagus, saran saya langsung diganti aja. Caranya gampang teman-teman. Anda bisa lihat di link atas pojok kanan, itu di situ cara mengganti ataupun menyetel juga ada sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi selain kita mengecek kondisi radiator masih bagus sirkulasinya, kita juga cek di fan belt. Nah, di sini fan beltnya ini pastikan dia benar-benar kenceng ya. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Dan untuk indikasi temperatur ada di sini ya teman-teman. Mungkin kita semua udah tahu lah ya. Kalau bahayanya itu kalau jarumnya ini melewati garis tengah. Nah, garis tengahnya itu ini. Kalau dia udah melewati garis tengah ini, sangat bahaya sekali. Saran saya selalu mengecek kondisi temperatur, apalagi mobil tua ya. Kalau misal garisnya itu masih di antara garis tengah dan C ini masih normal. Jadi di sini itu dia masih normal ya, seberapapun itu. Tapi kalau dia sudah mau mendekati garis tengah, saran saya berhenti dan dinginkan radiator, serta cek apakah ada masalah, baik itu sirkulasi radiator,
Untuk sirkulasi radiatornya itu sendiri, kita bisa cek apakah normal ataupun enggak, airnya berkurang ataupun enggak. Semisal dia itu normal, enggak ada kendala sama sekali di radiatornya, jangan lupa untuk mengecek fan belt. Bisa jadi hanya kipasnya saja yang kurang optimal pada saat mendinginkan radiator. Nah, teman-teman, jadi itu tadi sharing singkat saya. Jadi, saran saya selain mengecek radiator, jangan lupa untuk mengecek kondisi fan belt ya, karena itu juga berperan sangat vital untuk sistem pendinginan pada mobil kita. Mungkin Anda ada saran ataupun ada tambahan lagi selain kita harus mengecek radiator ataupun ya untuk radiator secara sistem keseluruhannya ya, baik itu dari selangnya, sambungannya T dan kisi-kisi radiatornya. Selain itu juga dari kipasnya pendingin itu sendiri, lalu fan beltnya itu ternyata juga berpengaruh teman-teman. Dan sering kita lupakan karena pada saat kita mengalami overheat biasanya kita sendiri itu fokusnya ke radiator. Loh, radiatorku masih bagus, tapi kok kenapa bisa overheat? Padahal sistem pendinginannya itu dari kipasnya itu sendiri dia nggak bekerja secara optimal teman-teman. Jadi karena selang fan beltnya itu ataupun fan beltnya itu sendiri dia longgar, jadi dia mutarnya kurang maksimal. Itu ya, jadi teman-teman, semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat karena saya juga pernah mengalami nih putus fan belt di jalan. Akhirnya saya ya tentu overhead ya, harus menepi dan SOS pada zaman dulu karena saya belum memiliki fan belt cadangan. Nah, itu tadi saran saya, jangan lupa untuk membawa fan belt cadangan kalau ada. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Nantikan video saya selanjutnya. Mungkin ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.